Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Roda Rahma. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako. Di video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Mulyani Mahmud, SPD MSA. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akuntansi. Ada definisi akuntansi, aset, kewajiban, ekuitas, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Definisi akuntansi menurut American Secretarial Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Lalu ada akuntansi menurut American Institute of Certified Public Account, adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Akuntansi dalam artian luas. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Lalu ada akuntansi dari segi prosedur. Akuntansi adalah suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Yang kedua ada aset, kewajiban, ekuitas. Aset, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Lalu ada kewajiban. Kewajiban itu obligation masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan dapat mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas. Hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Hal pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi adalah identifikasi atau analisa transaksi. Sistem pencatatannya biasa berbentuk double entry, di mana setiap transaksi dicatat terhadap posisi keuangan, debit, dan kredit dalam jumlah yang sama. Yang kedua adalah jurnal. Mencatat transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kategorinya. Kita mengenal adanya jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja, yaitu biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan yang satu dikredit. Sedangkan jurnal khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Lalu memposting. Langkah ketiga dalam siklus akuntansi adalah memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal ke buku besar. Di buku besar ini, setiap rekening pembukuan akan mencatat segala transaksi yang terkait dengan masing-masing rekening. Untuk memudahkan identifikasi, setiap rekening akan diberi kode. Yang keempat, menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Untuk membuatnya, kita hanya perlu memindahkan saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan nominal saldo debit dan kredit di neraca seimbang. Karena jika tidak seimbang, maka kita harus mencari di mana kesalahan terjadi sehingga saldo tidak seimbang. Lalu ada penyesuaian. Di akhir periode, terkadang kita menemukan transaksi yang belum dicatat ataupun kesalahan dalam mencatat. Nah, disinilah fungsi jurnal penyesuaian itu eksis. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya transaksi akan dipindahkan ke buku besar kembali. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dipindah ke buku besar, maka kita bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dan dalam neraca itu harus seimbang. Lalu menyiapkan laporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting untuk direksi perusahaan karena dengan adanya laporan keuangan mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga membantu direksi membuat kebijakan dan strategi yang harus dilakukan perusahaan sebelum membuat laporan keuangan. Beberapa orang lebih memilih membuat neraca lajur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan, lalu membuat jurnal penutup. Jurnal ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup adalah rekening nominal dan laba rugi. Setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan.
Lalu membuat jurnal pembalik. Langkah ini sebenarnya opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi setelah berulang pada periode berikutnya. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat di awal periode berikutnya. Dalam jurnal ini acuannya adalah jurnal penyesuaian. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, laporan laba rugi, menyajikan penghasilan dan beban untuk mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan, catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Yang keempat, neraca, mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada waktu tertentu. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi arus kas, penerimaan, dan pengeluaran dalam satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu kita akan membahas tentang perpajakan. Yang ada 2 pokok pembahasan. Yang pertama adalah definisi pajak dan jenis pajak. Definisi perpajakan. Pajak adalah pungutan wajib pajak untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja APBN dan APBD demi kesejahteraan masyarakat. Jenis pajak itu ada 3. Yang pertama menurut sifat, menurut sasaran atau objek, dan menurut pemungutnya. Menurut sifat terbagi menjadi 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Pajak menurut sasaran objek terbagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan, contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif, pajak yang pungutannya memperhatikan nilai objek pajak, contohnya pajak pertama nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan. Pajak menurut pemungutnya terbagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya pajak penghasilan, PPN, pajak penjualan barang mewah, dan PBB. Pajak daerah, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Contohnya pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor. Lalu ada pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Pembukuan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pencatatan. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Wajib pajak terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sesuai Undang-Undang Perpajakan dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kewajiban pembukuan dan pencatatan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan ada 2. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.
Lalu ada kewajiban menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Yang pertama, untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah pajak. Yang kedua, mempermudah wajib pajak mengisi SPT. Yang ketiga, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Yang keempat, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Syarat menyelenggarakan pembukuan yang pertama haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip tat asas dan stel-sel akrual dan stel-sel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Dan tahun buku dengan tahun takwin atau kalender. Tahun kalender itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan tahun buku periode pembukuan dalam satu siklus akuntansi. Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan tahun pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 bulan pertama atau lebih. Syarat menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama, harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Yang terakhir, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Lalu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan pajak, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perbedaan orientasi pelaporan. Laporan keuangan komersil disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan, sedangkan pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang, meliputi laba tahun berjalan untuk perhitungan pajak penghasilan, distribusi laba untuk perhitungan pajak atas dividen, peredaran usaha untuk PPN atau PPNBM. Yang keempat, pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain untuk perhitungan potongan pajak penghasilan. Perbandingan SPT tahunan PPh Badan dan laporan keuangan komersil. Dari segi aspek penggunaan, SPT tahunan itu fiskus, sedangkan laporan keuangan multi-user. Sistem informasi SPT tahunan itu rahasia, laporan keuangan umum. Pedoman penyusunan SPT tahunan, undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan laporan keuangan, prinsip akuntansi yang berlaku umum. Mata uang pelaporan, SPT tahunan rupiah dan US dollar, sedangkan laporan keuangan dapat menggunakan uang lain selain rupiah. Dasar pencatatan transaksi, transaksi dicatat apabila memenuhi syarat, sedangkan laporan keuangan transaksi dicatat dengan asas substance over form. Batas waktu penyampaian, SPT tahunan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan laporan keuangan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Ciri kualitatif laporan keuangan pajak yang pertama dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak.
Yang kedua, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah beban untuk mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian, utang piutang antar periode, dan perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan. Menurut stakeholder, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik ketersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan. Masa penjajahan Belanda, pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah dan jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Lalu masa setelah merdeka, tahun 1979, sistem pemungutan pajak dikenal MPS menghitung pajak sendiri dan MPOL menghitung pajak orang lain. Lalu masa tahun 1979 sampai 1983, periode ini dikenal Paket 27 Maret 1979 dan KMK 108/KMK/1979. Lalu masa tahun 1983 sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Lalu konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, pengukuran dalam mata uang. Penyelenggaraan akuntansi beranggapan bahwa mata uang adalah alat pengukur yang berlaku umum terhadap semua kegiatan ekonomi. Penggunaan satuan mata uang rupiah didasarkan pemahaman bahwa mata uang mempunyai nilai yang tetap. Bila asumsi ini tidak dipenuhi, maka fungsi laporan keuangan sebagai media informasi akan berkurang nilainya. Yang kedua, satuan akuntansi. Satuan akuntansi merupakan data serta informasi yang diberikan dalam laporan keuangan, dan informasi tersebut harus jelas dalam menyebutkan unit atau perusahaan yang dilaporkan. Yang ketiga, konsep kesinambungan. Itu maksudnya, masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang ini, kemudian masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang keempat, konsep nilai historis. Konsep nilai historis berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Lalu yang kelima ada periode akuntansi. Periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, periode yang biasa dipergunakan adalah bulanan, triwulan, dan tahunan. Yang keenam, konsep taat asas. Konsep taat asas adalah konsep yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Konsep taat asas dalam metode pembukuan, misalnya dalam penerapan sel pengakuan penghasilan tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Konsep materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Yang kedelapan ada konsep konservatisme. Konsep konservatisme ada dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi. Konsep realisasi dalam akuntansi juga dikenal dengan konsep pengakuan pendapatan mengacu pada penerapan konsep
akrual terhadap pengakuan pendapatan. Di awal ini, pendapatan diakui oleh penjual diperoleh terlepas dari apakah uang tunai dari transaksi telah diterima atau tidak. Yang ke-10, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Jadi maksud konsep mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Konsep ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode, karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Siklus akuntansi perpajakan, itu yang pertama, bukti transaksi, lalu terbagi ke transaksi kena pajak dan transaksi tidak kena pajak. Setelah itu, dibuat ke jurnal transaksi. Setelah ke jurnal transaksi, diposting ke buku besar. Yang seperti kita ketahui, buku besar itu ada buku besar pembantu piutang dan utang. Setelah itu ke neraca saldo, lalu ke jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita membuat neraca lajur, lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian, dan membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan, kita membuat SPT pajak massa atau disebut SPT pajak bulanan, lalu ke rekonsiliasi fiskal. Setelah itu SPT pajak tahun badan, lalu ke jurnal penutup, setelah itu neraca saldo setelah penutupan, lalu ke jurnal penyesuaian kembali, dan terakhir neraca saldo awal periode. Akun-akun akuntansi perpajakan itu ada neraca dari sisi aset, pajak dibayar di muka, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A, bila ada, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak masukan. Dari sisi kewajiban, utang pajak PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh 29 pajak keluaran. Lalu ada laporan laba rugi, pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan, masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. Pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama wajib pajak badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang akuntansi perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.